Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan sebuah materi berjudul First Order Logic. Baik, semoga apa yang akan saya sampaikan dapat bermanfaat untuk banyak orang. Oke, yang akan saya bahas yang pertama adalah definisi dari apa itu First Order Logic. Kemudian yang kedua ada Representation Revisited, yaitu pengkajian ulang representasi. Lalu ada sintak dan semantik. Lalu ada penggunaan First Order Logic. Baik, dalam konteks kecerdasan buatan, first order logic adalah sebuah metode atau sistem untuk menggambarkan dan menganalisis informasi dalam bentuk pernyataan yang melibatkan objek, hubungan, dan aturan logika. FOL membantu komputer atau program komputer dalam memahami dan menganalisis informasi secara logis. FOL memungkinkan kita untuk menyatakan pernyataan tentang objek secara konkret dan menggambarkan hubungan antara objek-objek tersebut. Representasi dalam FOL antara lain yaitu menggunakan simbol-simbol logika. Contohnya ada negasi, lalu ada konjungsi, lalu ada disjungsi, ada implikasi, biimplikasi, kuantor universal, dan kuantor eksistensial. Lalu ada variabel x, y, z. Variabel ini digunakan untuk menggambarkan objek yang tidak ditentukan secara spesifik dalam suatu domain. Lalu ada konstan seperti a, b, c. Konstan adalah simbol yang merepresentasikan objek tertentu dalam domain yang ditentukan secara spesifik. Lalu ada predikat px, qy. Predikat digunakan untuk menyatakan hubungan antara objek-objek dalam domain. Lalu ada fungsi, antara lain misal fx, gxy, dan fungsi hz. Fungsi digunakan untuk mewakili operasi yang diterapkan pada objek-objek dalam domain. Lalu ada kuantifikasi yang terdiri dari dua jenis, yaitu kuantifikasi universal, contohnya untuk semua x, maka P adalah benar. Dan kuantifikasi ekstensial yang apabila dibaca adalah untuk sebagian Y, Q adalah benar. Nah, dan contoh lain, ada sebuah kasus yang menyatakan semua manusia adalah makhluk hidup yang bernapas. Ada beberapa elemen yang digunakan. Yang pertama ada variabel. Variabel X digunakan untuk merepresentasikan manusia. Dalam logika ini, X mewakili semua manusia. Lalu ada konstanta. Konstanta Y digunakan untuk merepresentasikan makhluk hidup. Konstanta ini menunjukkan bahwa semua manusia adalah makhluk hidup. Lalu ada konstanta Z yang digunakan untuk merepresentasikan bernapas. Ini menunjukkan bahwa semua manusia bernapas. Lalu ada predikat. Predikat HX digunakan untuk menyatakan bahwa X adalah manusia. Predikat ini menghubungkan variabel X dengan sifat manusia. Predikat LX digunakan untuk menyatakan bahwa X adalah makhluk hidup. Predikat ini menghubungkan variabel X dengan sifat makhluk hidup. Lalu ada predikat BX digunakan untuk menyatakan bahwa X bernapas. Predikat ini menghubungkan variabel X dengan sifat bernapas. Kemudian ada fungsi. Fungsi N digunakan untuk menyatakan nama dari X. Fungsi ini menghubungkan variabel X dengan nama yang mungkin diberikan pada manusia tersebut. Lalu ada kuantifikasi. Kuantifikasi ini digunakan untuk menyatakan untuk setiap X. Jadi cara bacanya adalah untuk setiap X. Nah, di sini ada pernyataan untuk setiap X, jika X adalah manusia, maka X adalah makhluk hidup yang bernapas. Pernyataan tersebut mengandung predikat dan operasi logika. Predikat yang digunakan adalah HX yang menyatakan bahwa X adalah manusia, LX yang menyatakan bahwa X adalah makhluk hidup, dan BX yang menyatakan bahwa X bernapas. Simbol yang mirip huruf A digunakan untuk operasi logika dan, yang berarti dan. Simbol itu berarti dan, yang menggabungkan dua kondisi atau pernyataan. Bagaimana jika contoh penerapan diberikan menggunakan variabel X dengan nilai John? Dalam konteks ini,
kita mengevaluasi setiap predikat untuk X sama dengan John. Hasil evaluasi adalah H-John sama dengan true, yang berarti John adalah manusia. HX di sini bernilai benar. Lalu ada L-John sama dengan true, yang berarti John adalah makhluk hidup. Di sini LX bernilai benar. Lalu yang terakhir ada B-John sama dengan true, yang berarti John bernapas. BX ini bernilai benar. Ketika menggabungkan hasil evaluasi predikat ini dengan menggunakan operator logika dan kita mendapatkan hasil akhir dari pernyataan tersebut. Dalam contoh ini, karena semua predikat bernilai benar, pernyataan secara keseluruhan juga bernilai benar. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa penerapan pada X sama dengan John, yaitu untuk setiap X, jika X adalah manusia, maka X juga adalah makhluk hidup yang bernapas. Di sini ada contoh kalimat pertama, yaitu kalimat atomik. Kalimat atomik ini menyatakan fakta-fakta spesifik tentang hubungan objek-objek dan model. Misalnya dalam kalimat atomik, di sini cara bacanya adalah Richard brother John, yang berarti Richard saudara John. Simbol predikat brother mengindikasikan hubungan saudara antara objek Richard dan John. Kemudian ada X. X adalah seorang profesor. Kalimat ini menggunakan predikat P yang menghubungkan variabel X. Dalam konteks ini, kalimat tersebut menyatakan bahwa objek yang direpresentasikan oleh variabel X adalah seorang profesor. Variabel X dalam kalimat ini merupakan variabel yang mewakili individu-individu dalam domain, dan P adalah predikat yang menggambarkan sifat atau atribut profesor. Lalu ada kalimat kompleks. Di sini ada dua contoh kalimat atomik. Yang pertama adalah setiap X adalah seorang profesor. Lalu yang kedua adalah ada seorang mahasiswa. Apabila digabungkan, bisa menjadi kalimat kompleks, yaitu X adalah seorang profesor dan Y adalah seorang mahasiswa. Contoh kalimat kompleks lainnya, untuk setiap X, jika X adalah seorang pria, maka X adalah seorang ayah. Kalimat ini menggunakan quantifier universal untuk menyatakan bahwa pernyataan berlaku untuk setiap objek X dalam domain. Simbol predikat pria X menyatakan bahwa X adalah seorang pria, dan simbol predikat ayah X menyatakan bahwa X adalah seorang ayah. Universal quantification dalam logika orde pertama adalah simbol terbalik yang digunakan untuk menyatakan bahwa suatu pernyataan berlaku untuk setiap objek dalam domain yang diberikan. Dalam konteks ini, simbol universal diucapkan sebagai untuk setiap atau bagi setiap. Pernyataan yang menggunakan universal quantification menyatakan bahwa suatu kondisi atau sifat benar untuk setiap objek dalam domain yang relevan. Nah, contoh penggunaan universal quantification adalah pernyataan untuk setiap X, X adalah seorang pria. Pernyataan ini menyatakan bahwa setiap objek X dalam domain yang relevan adalah seorang pria. Universal quantification memungkinkan kita untuk menyatakan properti atau hubungan yang berlaku secara umum untuk semua objek dalam domain. Dengan menggunakan universal quantification, kita dapat membuat pernyataan yang berlaku secara luas dan melakukan penalaran yang melibatkan semua objek dalam domain yang relevan. Lalu ada existential quantification. Existential quantification dalam logika orde pertama adalah simbol E terbalik yang digunakan untuk menyatakan bahwa setidaknya terdapat satu objek dalam domain yang memenuhi suatu kondisi atau sifat tertentu. Dalam konteks ini, simbol E terbalik diucapkan sebagai ada atau terdapat. Pernyataan yang menggunakan existential quantification menyatakan bahwa setidaknya ada satu objek dalam domain yang relevan yang memenuhi kondisi atau sifat yang dinyatakan. Contoh penggunaan existential quantification adalah pernyataan ada seorang pria. Pernyataan ini menyatakan bahwa terdapat setidaknya satu objek X dalam domain yang relevan yang merupakan seorang pria. Existential quantification memungkinkan kita untuk menyatakan keberadaan objek yang memenuhi suatu kondisi atau sifat tertentu dalam logika orde pertama. Dengan menggunakan existential quantification, kita dapat membuat pernyataan tentang keberadaan objek yang memenuhi suatu kondisi atau sifat tertentu tanpa harus secara spesifik menyebutkan objek tersebut. Baik, demikian dari saya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat untuk banyak orang. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.